kalau sakitnya bisa dipindahin juga mama maunya mama yang sakit. Tapi Tuhan maunya Cindy yang sakit karena Tuhan anggap Cindy mampu untuk melewati ini semua. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang kalau di sini, selamat pagi, sore, malam, kapanpun lo nonton episode kali ini. Selamat datang lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Ada Mbak Cindy Audina. Apa kabar Mbak Cindy? Baik, sehat. Seorang cancer survivor, penulis juga, mahasiswi juga yang mudah-mudahan bentar lagi udah mau selesai. Dan penulis apa? Bukunya Nama Tengahku Mukjizat, atau kalau lo cari versi bahasa Inggrisnya juga ada Miracles My Middle Name. Dan nanti di mana nyarinya, kalau mau tahu lebih banyak sambil kita ngobrol nanti lo cari tahu juga. Dan buat teman-teman semua, sekali lagi kalau lo yang haus inspirasi, haus perubahan yang lebih baik, tongkrongin terus channel ini, comment, like, subscribe, anything. Gue nggak mau terkesan terlalu formal, pokoknya yang penting lo tahu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Gue sih yakin begitu. Kenapa? Karena seperti yang akan lo dengar, daripada dengar gue terus ngomong, kita langsung tanya aja langsung ke Mbak Cindy. Sekali lagi thank you udah datang ke sini. Thank you Mas Ali, aku yang thank you udah diundang. Gue yang terima kasih banyak. Karena kita kan udah ketemu beberapa kali. Gue pernah mendengar lo share juga. Aku juga pernah dengar Mas Ali sharing juga. Wah, maaf kalau gitu. Dan dari mendengar kisah lo, perjalanan lo juga, dari buku lo juga, gue belajar sangat banyak, dan mudah-mudahan teman-teman yang mendengar ini juga bisa mendapatkan banyak pembelajaran. Gue sih yakin begitu. Dan gue langsung mulai aja. Sin, lo sebelum gue bicara soal perjalanan lo juga, gue mulai dari yang awal dulu, paling awal banget deh gitu. Lo sekarang kan aktif untuk membantu anak-anak, ya, khusus anak-anak yang didiagnosa dengan cancer, membantu mereka, menyemangati lah, atau supporting lah dalam bentuk berbagai macam tentunya gitu ya. Nah, memang lu sebagai cancer survivor itu, cuma kan nggak semua survivor terus memilih untuk melakukan apa yang lo lakukan gitu. Nah, apa sih yang membuat lo justru memilih untuk berkontribusi di sini gitu? Kalau misalnya kenapa memilih untuk berkontribusi, ditarik ke belakang lagi Mas, karena ketika aku yang berjuang gitu kan, itu banyak banget dukungan dari orang-orang sekitar kayak gitu kan, dan merasa bahwa justru itu adalah faktor pendukung akhirnya gue bisa menjalani ini, karena perjalanannya kan nggak sebentar, 3,5 tahun gitu. 3,5 tahun. Umur itu berapa waktu itu? Pengobatannya umur 9. Lo pertama 2005. Kali didiagnosa umur 9 tahun dengan cancer? 2 sekaligus, kanker leukemia dan kanker kelenjar getah bening di paru-paru. Leukemia dan kelenjar getah bening di paru-paru. Lu bisa jelaskan nggak untuk orang yang awam gitu kayak gue gini? Jadi kalau apa itu leukemia tuh kanker darah. Kanker darah. Jadi kalau kanker kelenjar getah beningnya sendiri itu, kalau di gambarannya itu tuh dia menyelimuti paru-paru gue sebelah kiri. Jadi sebenarnya awalnya waktu itu keluhannya sering sesek, terus dokter akhirnya menyarankan untuk rongsen. Dan di awalnya itu diagnosisnya adalah pembengkakan jantung karena di sebelah kiri. Akhirnya dibawa, karena di paru-paru kiri di sini deket jantung. Iya, terus dibawa ke rumah sakit jantung, CT scan, rongsen dan segala macam, cek ulang, ternyata bukan pembengkakan jantung, tapi memang si kanker kelenjar getah bening yang menyelimuti paru-paru sebelah kiri, makanya sering sesak kayak gitu. Dan itu ada efek ke jantung juga apakah? Enggak sih. Enggak. Cuman dekat dengan jantung sehingga orang sempat disalah pahami gitu. Iya, pembengkakan jantung gitu. Terus pengobatan selama 3,5 tahun. Nah, dari situ tuh kayak keluarga, saudara, bahkan tetangga atau bahkan orang yang nggak kenal itu tuh sangat memberikan dukungan,
secara moral maupun materi gitu kan. Setelah gue sekarang udah sembuh, sekarang udah jadi survivor, gue mempertanyakan kayak, wah kesehatan gue nggak cuma bermanfaat buat diri gue doang nih gitu kan, harus orang lain juga bisa merasakan gitu. Dari situlah kira gue menjadi apa ya bisa dibilang menjadi pendukung lah, menjadi pendukungnya para adik-adik gue yang saat ini sedang berjuang juga gitu. Jadi kayak ingin kontribusi balik karena apa yang lo dapatkan dahulu. Karena apa gitu yang gue dapatkan gue rasa itu sangat membantu gue gitu. Jadi gue juga mau nih mereka merasakan itu kayak gitu. Karena sesimpel itu ternyata Mas. Kalau misalkan gue anggap ini sebagai pekerjaan gue sesimpel itu. Dengan gue hadir di tengah-tengah keluarga yang saat ini sedang berjuang, itu mereka sudah mendapatkan secercah harapan gitu. Karena kan ibaratnya gue adalah contoh yang berhasil nih gitu kan, contoh yang berhasil. Dari mereka, dengan adanya gue di tengah-tengah itu, mereka jadi punya sedikit harapan gitu. Jadi ini gue nanti nanya akan kadang mondar-mandir bolak-balik dikit ya. Ketika gue kepikiran nanya atau ada yang kayaknya perlu gue tanya lagi nih lebih jauh, gue akan nanya gitu. Jadi ini kan awal banget berarti nih. Kenapa lo memilih untuk berkontribusi juga, fokus mendedikasikan juga di sini untuk mensupport anak-anak yang terdiagnosa dengan kanker? Karena lo pun juga sebagai pernah merasakan dan pernah nggak hanya merasakan dari sisi penyakit, tapi juga merasakan di supportnya itu sendiri gitu kan ya. Oke. Sekarang sebelum melanjutkan kepada apa yang lo lakukan saat ini gitu ya, bisa nggak lo share juga mungkin gue terkait saat lo memulai pengobatan itu dari mulai didiagnosa, lo kayak tadi lo bilang awalnya sesak-sesak dan itu masih umur 9 tahun gitu kan. Kayak gimana? Mungkin masih bingung untuk apa gitu. Jadi nih kalau kita cerita dari awal ya Mas, cerita dari awal tuh gue umur 9 tahun, terus kelas 4 SD, itu tuh yang berat badan menurun, terus nggak nafsu makan, kayak gitu kan. Gue dulu kecilnya tuh apa ya, cicilan, lari sana lari sini, dan gue ikut taekwondo bahkan. Terus kalau taekwondo tuh lari kok jadi gampang capek, kayak gitu kan. Terus pulang sekolah langsung lepas sepatu langsung geletak depan pintu, yang kayak gitu. Awalnya orang tua ngiranya nih anak kenapa gitu kan. Terus pernah satu ketika tidur siang yang sampai kayak lemes banget, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dokter awalnya ngiranya tifus, cek darah dan segala macam. Barulah di situ ditanya keluhan apa lagi, ya gue bilang gue sering sesek nih gitu kan. Terus akhirnya di rongsen, dikira pembengkakan jantung, dibawa ke rumah sakit jantung. Di sana cek ulang dan segala macam, ternyata itu si cairan kelenjar getah bening itu. Nah, karena dicek darahnya juga apa ya, mencurigakan, akhirnya dicek juga di BMP. BMP tuh bone marrow apa ya, pokoknya yang pengambilan sumsum belakang. Bone marrow. Pengambilan sumsum belakang, ternyata ada leukemianya juga. Gitu. Jadi di rumah sakit jantung itulah ditemukan ada leukemia dan kanker kelenjar getah bening, kayak gitu. Terus setelah itu pulang terus orang tua. Itu jadi nggak langsung rawat inap atau pulang dulu itu? Nggak langsung rawat inap karena keluarga bicara katanya dibawa ke Penang yang bagus kan, bawa ke Penang. Terus akhirnya kita ke Penang, terus cek dulu semua. Karena kan dari rumah sakit yang pertama ke rumah sakit yang kedua hasilnya beda nih, jadi mungkin masih berharap kalau hasilnya beda juga gitu, ternyata keliru dan segala macam. Ternyata memang di Penang sudah dinyatakan bahwa memang ada leukemianya dan ada kelenjar getah beningnya juga gitu. Dan waktu itu bokap di sana kan cari profesor onkologi anak, ternyata lagi nggak di tempat, dan mereka bilang kayak di Indonesia tuh sudah ada profesornya, kata dia kayak gitu kan. Terus dan gue waktu itu di sana panas tinggi sampai 42 derajat, itu udah yang kejang. Dan nyokap juga mungkin mikirnya kalau nih anak kenapa di negara orang kan lebih susah ya. Akhirnya dibawa pulang lagi ke Indonesia.
Baru kita ke Rumah Sakit Cipto, di situ gue ketemu sama Prof Jaya, bokap ketemu Prof Jaya, dicek ulang lagi di Cipto dan memang tidak bisa dipungkiri si kanker itu ada gitu. Dan akhirnya itulah di situ di Cipto langsung masuk 3 bulan nonstop, nggak pulang. 3 bulan? 3 bulan, pertama kali masuk langsung 3 bulan. Lu waktu itu tahu nggak bahwa ini kan masih umur 9 tahun nih? Nggak. Karena dulu kan belum ada, maksudnya gadget nggak secanggih sekarang mas. Dulu anak-anak sekarang mungkin bisa browsing apa itu kanker dan segala macam. Karena waktu gue di rumah sakit jantung itu, dokternya bilang gini, pas malam-malam dia bilang, Cindy malam ini puasa ya, karena besok biopsi. Itu yang pengambilan cairan kelenjar getah bening. Karena besok biopsi untuk mengetahui jenis kelenjar getah beningnya. Kalau ganas harus operasi angkat, kalau jinak bisa sekalian kemoterapi. Ini ngomong ke lo? Udah ya, tapi sama ada nyokap juga di situ. Maksudnya dia cuma mention bahwa kamu puasa ya kayak gitu, dan selebihnya dia ngomong ke nyokap. Nah di situ gue kayak kemoterapi, gue tahu sih kemoterapi itu kan pengobatan untuk kanker. Cuma gue nggak tahu kalau kanker tuh semenyeramkan dan semematikan misalnya yang orang-orang tahu gitu ya. Gue nggak tahu gitu, karena waktu pas pembacaan diagnosis pun kan biasanya kan dipanggil ya, si Deodina masuk gitu kan. Pas gue pengen masuk ruangan, susternya bilang, ibu sama bapaknya aja yang masuk ya, anaknya tunggu di luar. Jadi pas pembacaan diagnosis tuh gue tunggu di luar. Pas ketahuan cancer itu, gitu. Jadi benar-benar nggak tahu. Pas bokap gue keluar tuh nyokap yang matanya udah sembab, terus cuma bilang kayak kita nginep lagi ya di sini. Dan kalau I hope it's okay kalau misalnya gue mengajak lu flashback, meskipun itu momen-momen yang ya tentu kita tidak ingin terjadi gitu, tapi makanya gue sekali lagi terima kasih banget kan sama Cindy udah willing to share gitu, udah bersedia untuk sharing di sini. Lu sebagai anak umur 9 tahun, lu inget nggak? Karena lu masih belum paham kan itu apa, dan lu apa yang lu rasakan atau yang mungkin lu tanya-tanyakan sama diri sendiri atau sama situasi itu gitu di umur segitu? Gue waktu di lorong rumah sakit itu mas, waktu nyokap bilang kita nginep lagi di sini, terus bokap cabut ngurus administrasi dan segala macem, tuh gue jalan di lorong rumah sakit menuju ruang rawatnya. Gue nanya ke nyokap kayak, mah kenapa sih kok aku yang sakit? Kan aku baik, ya kayak layaknya anak-anak aja, aku kan baik, kan aku rajin berdoa, kayak gitu kan. Terus kayak nyokap cuma ngerangkul sambil bilang, kalau sakitnya bisa dipindahin juga mama maunya mama yang sakit. Tapi Tuhan maunya Cindy yang sakit karena karena Tuhan anggap Cindy mampu untuk melewati ini semua. Dan itu yang gue pegang sampai sekarang. Jadi kayak wah memang Tuhan mau waktu itu gue sakit karena akhirnya ada rencana-rencana lagi nih ke depannya seperti ini, kayak gitu. Karena yang gue inget juga waktu gue mau biopsi itu mas, itu kan gue suruh puasa tengah malam dibangunin nyokap makan, terus nyokap nyuapin yang udah berlinang air mata kayak gitu kan, dia nyuapin. Terus siangnya tuh udah rame tuh, ruangan kamar gue udah rame orang, terus yang udah doa bersama gitu kan sebelum ini. Terus pas gue duduk di ranjang, orang ngelilingin gue berdoa tapi mereka nangis. Yang gue yang anak 9 tahun gue nggak tahu nih sakit gue apa gitu. Gue cuma tahu gue udah pindah-pindah rumah sakit gitu kan, yang harusnya gue sekarang sekolah kayak gitu kan. Pas berdoa ya gue duduk di ranjang, terus mereka berdiri, terus mereka berdoa tapi mereka nangis gitu. Mereka nangis, gue kayak duh Tuhan kenapa ya mereka mendoakan gue tapi mereka juga menangisi gue di satu sisi yang sama kayak gitu. Terus masuklah ke ruang operasi, biopsi dan segala macam. Itu kan bius total. Pas bangun dari bius itu gue yang kan efek bius tuh nggak enak banget, yang kayak mual, pusing dan segala macam. Itu gue memuntahkan diri sendiri, jadi kayak muntah di badan gue sendiri. Dan itulah pertama kalinya gue menangisi keadaan gue sendiri. Dan itu berapa lama semenjak diagnose itu? Itu baru awal. Jadi itu baru gue selesai biopsi itu. Kan tuh gue biopsi sekalian pengambilan cairan tulang sumsum. Itu baru selesai biopsi itu.
Jadi kayak menyadari benar-benar oh seserius ini gitu, maksudnya itukah maksud lo atau bukan atau? Gue nggak tahu, pokoknya gue ngerasa kayak gue udah di rumah sakit pertama dibilang pembengkakan jantung, pindah ke rumah sakit kedua, gue disuruh puasa, gue didoain tapi ditangisin, terus gue di biopsi. Yang gue di biopsi itu kan gue pengambilan cairan tulang sumsumnya sekalian, jadi dibius. Jadi gue nggak berasa tuh sakitnya. Cuma efeknya itu terus gue kayak ya udah karena efeknya nggak enak dan gue muntah tuh gue ngerasa tuh pertama kali gue nangis puas gitu loh Mas. Gue bener-bener menangis sih puas situ. Karena udah gue abis dari situ kan gue dinyatakan cancer. Baru gue ke Penang, baru gue ke Cipto. Nah pas di Cipto kan gue pengambilan cairan tulang sumsum ulang. Nah di situ nggak dibius. Jadi gue merasakan gimana sakitnya. Itu bener-bener sakitnya udah kayak wah, gue ngeraung-ngeraung. Itu sorry, ini gue awam banget nih. Jadi gue nanya itu artinya, lu kok bisa nggak dibius? Kenapa? Pertama itu dulu kali pertanyaannya. Kalau dulu memang nggak dibius Mas. Kalau gue dulu pengalaman gue memang tidak dibius. Tapi sekarang sudah ada beberapa yang dibius. Tadi lu bilang sebelumnya dibius yang karena terus lu bangun sekalian pengambilan cairan sekalian biopsi. Oh oke, karena biopsinya tadi itu. Karena sekalian biopsi, jadi ya udah gitu. Tapi kalau pada praktiknya kayaknya memang dulu tuh nggak dibius. Jadi gue dulu ada dua, namanya BMP. Yang pertama ada, yang kedua namanya intratekal. Kalau yang BMP itu gue posisinya tengkurap. Terus jadi di sini tuh jarumnya tuh kayak jarum, katanya tuh jarum buat karung. Gitu. Jadi tuh itu nggak dibius, terus ya udah lo di itu sampai ada bunyinya segitunya. Terus gue kayak ya gue kalau diinget-inget juga kayak wah gue pernah melewati itu ya, kuat juga, dan itu memang dari pinggang ke bawah mati rasa setelah udah krek itu. Ini masih di umur tadi 9 tahun. Dan gue BMP itu 6 bulan sekali. Selama 3 tahun berarti udah ya 6 kali lah ya sama yang diagnosis awal. Kalau intratekal tuh kalau intratekal itu kita yang tekuk udang. Jadi tekuk udang, sini kan kalau lo tekuk udang gini tulang lo jadi kayak ada kebuka sedikit. Jadi tekuk gitu udang gini. posisi. Oh iya. Ya kayak gitu, tuh dibekep gitu. Jarumnya sejengkal. Dimasukin. Nah, itu baru nanti di cairan tulang sumsum yang keluar netes itu baru sebenarnya yang lebih sakit sih dicabutnya sih, karena si itunya kan bergesekan dengan tulang kan, si jarumnya itu. Karena tulang sumsum tadi tuh. Yes. Dan itu tuh gue ada fase misalnya dalam 2 minggu sekali ada, jadi tuh kita tuh kalau cancer tuh ada protokolnya kan. Ada yang kemo infus nih, terus ada yang si intratekal itu misalkan dalam 1,5 bulan itu dia 2 minggu sekali kayak gitu. Nah gue kalau udah jadwalnya itu udah stres. Kayak gitu. Gue pernah dengar istilah anak kecil tuh nggak banyak yang dipikirin, kok justru kalau orang dewasa itu lebih banyak penyakit karena ada faktor pikiran, khawatir dan seterusnya. Cuma gue mendengar cerita lo meskipun masih kecil, itu kan the pain is real, rasa sakit itu nyata, terasa di badan gitu ya. Meskipun tadi ada pegangan juga dari apa yang ibu lu sampaikan tadi, tapi ini kan itu di awal, ya, yang baiklah jika itu lu pegang terus. Tapi dalam perjalanannya bayangan gue juga ada naik turunnya juga kan. Betul. Lu sebagai mungkin di umur tahun kedua lah misalnya masuk tahun ketiga itu ada perubahan nggak terkait apa yang lu rasakan atau apa yang lu maknai mengenai situasi itu gitu? Pernah ngerasa yang kayak dibully lah kayak gitu kan, kayak kok pakai masker sih, mulutnya monyong ya.